Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini tentang mau'izah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah Rasul Allah untuk menguatkan keimanan kita dan menambah tebalnya iman yang sudah ada pada diri kita. Karena kisah atau riwayat itu adalah satu faktor yang sangat penting dan utama dalam pendidikan. Karena kisah itu dapat memberi asar atau bekas yang besar di dalam hati kita. Oleh karena itu, maka ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pelajaran atau mau'izah dengan berwujud cerita itu jumlahnya lebih dari separuh di dalam Al-Quran. Jika kita akan menambah ketebalan iman, hendaklah kita memahami kisah-kisah atau riwayat dari Al-Quran dan dari yang lain dalam hadis Rasulullah yang berhubungan dengan keteguhan iman, seperti halnya yang banyak dikisahkan yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita jadikan uswah hasanah di dalam kehidupan, seperti bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim waktu akan diancam, akan dirajam oleh bahkan sampai diusir, dan waktu dia dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud serta kaumnya. Kemudian pada Quran surat As-Saffat dari ayat 102 ya sampai ayat 110, bagaimana keteguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail waktu menerima perintah dari Allah supaya Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail dengan dukungan dari seluruh keluarganya karena kebenaran ya tauhidnya. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan tugas yang sangat berat dari Allah itu, namun Allah mengganti dengan menambah ya. Jadi Nabi Ismail tidak dibunuh, namun Allah mengganti lagi dengan satu orang anak yang solih dari istri yang bernama Sarah, yaitu kelahiran Nabi Ishak. Kemudian Nabi Musa juga banyak dikisahkan di dalam Al-Quran karena beratnya tantangan yang dihadapi. Seperti keteguhan Nabi Musa waktu menerima perintah Allah supaya ia kembali ke Mesir, yang ketika itu diri Nabi Musa sendiri terancam bahaya maut dari Fir'aun dan juga bala tentaranya, panglima perangnya yaitu Hamam, dan penyandang dananya adalah Qarun. Kemudian bagaimana keteguhan iman Nabi Musa waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Akhirnya dengan keimanan itu Allah memberikan balasan sehingga laut yang terpisah waktu Nabi Musa lewat ya supaya bisa nyebrang dari sungai itu diganti oleh Allah ketika Fir'aun lewat, maka laut itu disatukan sehingga tenggelamlah Fir'aun bersama pengikutnya. Kemudian pada kisah keteguhan iman dari Raja Talut waktu ia berhadapan dengan Raja Jalut yang gagah perkasa itu, sedang bala tentaranya sendiri banyak yang melarikan diri ya, sehingga pada Quran surat Al-Baqarah dari ayat 246 ya sampai ayat 250 ya, sehingga dari jumlah yang kecil kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Jadi betapa jumlah yang kecil itu bisa
mengalahkan jumlah yang besar biidznillah dengan izin Allah. Maka dengan panglima perang dari seorang pemuda, ya, anak yang masih termasuk usia yang begitu belum memenuhi, ya, untuk berperang, namun dengan ketepilnya maka Nabi Daud itu bisa membunuh Jalut yang dengan imannya, dengan doa Nabi Daud pada ayat 250 di Quran surat Al-Baqarah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi Nabi Daud, ya, walaupun sudah dipegang, ya, untuk dibunuh oleh Jalut, maka dengan mohon pertolongan tentang kuatnya pijakan keimanan, akhirnya Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Kemudian bagaimana keteguhan iman dari Nabiullah, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dianiaya, diboikot oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian juga akan kita bisa mempelajari bagaimana iman Rasulullah sewaktu dijanjikan akan diberi harta benda, akan kepangkatan yang ditinggi oleh orang-orang kafir jika beliau meninggalkan agamanya. Ini diabadikan pada surat Al-Kafirun yang diminta banyak untuk dibaca pada bacaan salat ketika qobliyah subuh, ketika salat safar, salat sesudah tawaf, kemudian ba'da maghrib, bahkan salat istikharah, salat malam, itu juga dianjurkan untuk dibaca. Itu untuk mengingatkan bahwa sikap tegasnya Rasulullah ketika ada tawaran-tawaran yang menarik berkaitan dengan dunia, maka lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi di dalam urusan agama kita tidak boleh mencoba-coba, ya, tidak boleh bertoleransi di sini. Ya, kita harus menguatkan diri kita. Kemudian bagaimana keteguhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu baiat Ridwan, waktu Rasulullah mau berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah itu, ya, sehingga ada perintah, ya, pada tahun ke-9, kemudian sudah sampai di Hudaybiyah, sudah masuk di pinggiran kota Mekah, maka Rasulullah diminta untuk kembali dengan perjalanan yang cukup panjang. Jadi kalau jamaah haji Indonesia ada waiting list, ya, berkaitan dengan pandemi ini, ya, kita harus bisa menahan diri, itu sebagai bukti dari keimanan kita. Karena apa? Rasulullah sendiri sudah sampai, ya, di pinggiran kota Mekah di Hudaybiyah, itu diperintah kembali ke Madinah, tidak boleh melaksanakan ibadah haji maupun berkunjung kepada keluarganya, baru diizinkan pada tahun berikutnya. Ya, sehingga perjanjian, ya, Hudaybiyah 1, ya, itu sangat penting. Kemudian Allah menurunkan sampai di Hudaybiyah dengan sampai dengan turunnya surat Al-Fatah, ya. Allah menghiburnya bahwa Allah telah mengampuni segala kesalahannya, kemudian menguatkan keimanannya bahwa Allah berjanji akan memenangkan Rasul pada event-event berikutnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana keteguhan iman Ali Yasir waktu disiksa sebab ia tiada mau disuruh murtad. Sama halnya dengan Bilal bin Rabah, ya, seorang budak, ya, dia tidak mau mengorbankan, ya, artinya keimanannya, ya, walaupun disiksa. Ya, sehingga juga ada sahabat yang berhasil karena iman, ya, dengan menebus, ya, Bilal kemudian dimerdekakan.
ya. Jadi itulah bukti-bukti keimanan di dalam sejarah. Kemudian juga bagaimana Rasulullah dan pengikutnya di dalam waktu perang berhadapan dengan orang-orang yang kafir, ya. Dan kemudian banyak sekali sejarah yang begitu punya arti berkaitan dengan masalah-masalah agama, ya, yang untuk peneguhan keimanan dalam persoalan agama maupun dalam persoalan keluarga. Nah, ini sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjaga agar supaya cahaya iman kita senantiasa cemerlang, maka setiap kita orang yang beriman itu tentu mempunyai benih iman yang sudah ada di dalam hati kita, yang mana cahaya iman itu semakin lama ada yang semakin besar dan cemerlang, tetapi ada juga yang semakin lama semakin kecil dan padam. Nah, adapun masalah-masalah yang dapat menutup dan memadamkan iman itu ialah perbuatan maksiat. Jadi orang yang menjalankan maksiat, maka kemaksiatan tadi mengurangkan cahaya imannya. Sehingga kalau ia telah suka dan senantiasa menjalankan maksiat, maka cahaya imannya menjadi berkurang sedikit demi sedikit sampai padam sama sekali. Jadi sama orang yang mencuri, mungkin waktu pertama masih takut, kedua masih ada sedikit takut, ya lama-lama sudah muncul keberaniannya. Mungkin juga orang yang meninggalkan ibadah sholat, ya awal-awal itu takut, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, untuk menjaga jangan sampai terjadi maksiat, maka rasa khauf, rasa takut kepada Allah itu harus ditanamkan dan dikuatkan di dalam hati kita. Karena apa? Khauf itulah suatu dinding yang sangat teguh yang dapat mencegah dari kemaksiatan. Jadi untuk menguatkan khauf itu ditempuh dua jalan. Yang pertama dengan mengambil ibarat-ibarat, percontohan-percontohan yang bisa memberikan nasihat buat kita meskipun bagaimana saja keadaannya dari cerita yang menerangkan kejadian orang yang bermaksiat itu. Jadi akibat dari orang-orang yang bermaksiat itu juga perlu kita pelajari. Kemudian yang kedua, melemahkan hawa nafsu dan setan. Telah berkata Imam Bukhari, wa khalifin nafsa wa syaitan wa in huma mukhaddakan nusha fa'atihim. Perangilah perintah-perintah nafsu dosa setan meskipun tampak kedua-duanya itu bernasihat. Jadi sekarang banyak berita-berita hoax yang sepertinya mencerahkan, ya, padahal itu adalah menghancurkan kita, ya. Dalam masalah-masalah ibadah kita berhati-hati, harus dengan cerdas kita memilih dan memilah mana yang sesuai dan mana yang tidak. Jadi untuk itulah kita ini sekarang hidup di dunia, ya, informasi yang cukup bisa menambah kekuatan kita, ya, yang bisa jadi ada yang imannya semakin kuat, ada justru di situ yang semakin lemah. Nah, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, itulah hal-hal yang bisa menguatkan iman kita daripada kita baca chatting-chatting, ya, atau berita-berita atau nonton YouTube yang tidak menguntungkan. Maka lebih baik kita membaca, mengkaji sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita bagaimana mengeterapkan di dalam kehidupan. Insya Allah iman kita akan semakin kuat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.